وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kita lanjutkan pembahasan membab hadis dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, Kitabul Jami' masih kita bahas hadis tentang pertanda munafik. Pertanda munafik. Nah, sebagaimana tentang nifaq, definisinya secara syariat ibtanus syarri wa izharul khair, menyembunyikan kejahatan, menampakkan kebaikan. Atau dengan kata lain, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan dia beriman. Ini berarti kalau definisi ini, ya, maka jelas-jelas masuk pada nifaq al-akbar, nifaq yang besar, nifaq al-i'tiqadi. Ya, sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan, barakallahu fikum jami'a, karena nifaq i'tiqadi adalah nifaq besar sehingga disebutkan barakallahu fikum tempatnya adalah di neraka yang paling kerak, ya, dan tentunya dia bukan dianggap sebagai muslimin. Bahkan ketika kita pernah dengar namanya zindiq, maka ini masuk dalam kata itu. Jadi orang-orang zindiq kadang tadi menampakkan dia baik, dia Islam, dia beriman, tapi hakikatnya sebenarnya menyembunyikan kekufuran dia. Dan itu tentang keyakinan, ya, sampai Allah ingatkan humul aduwwu fahdharhum, mereka itu kaum munafikin nifaq i'tiqadi adalah musuh, maka berhati-hati terhadap mereka. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka dipalingkan, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan ciri-ciri mereka kaum munafikin Allah sebutkan, yukhadi'unallah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka kaum munafikin pada hakikatnya mereka itu ingin menipu Allah. Perhatikan. Tapi kira-kira Allah bisa ditipu tidak? Tidak bisa. Kalau kita masih bisa. Dan juga demikian pula kaum munafikin ingin menipu orang-orang yang beriman. Tapi Allah katakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang maksud tersembunyi ada pada mereka, ada pada hati mereka, yang mereka sembunyikan ingin menipu Allah, ingin mengelabui Allah dan kaum mukminin, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan sejarah terjadinya kemunafikan itu ada di periode Madinah. Ketika masuk Islamnya tokoh yang tadinya ditokohkan sebelum datangnya Rasul hijrah, Abdullah bin Ubay ibnu Salul dari suku Khazraj, suku yang mulia, ya, dari itu. Ingat, jadi mereka pura-pura masuk Islam, tapi seperti itu, sehingga Allah yang mengungkap. Sehingga dalam surat At-Taubah disebutkan, dalam surah khusus Al-Munafikun ada, kemudian di awal surah Al-Baqarah sampai 13 ayat itu sudah benar-benar namanya apa? Nifaq akbar. Nah, mereka sedemikian, tapi mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Ya, na'am. Ya Allah, banyak sekali. Ya, jadi kalimat-kalimat yang disebutkan antum buka di dalam surah Al-Baqarah 13 ayat setelah menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang kafir, maka di situ maksudnya nifaq akbar, nifaq i'tiqadi. Ya, berarti dia dihukumi kafir, zindiq.
Kemudian dalam surat Al-Munafiqun juga seperti itu, ya. Nah, demikian pula di beberapa ayat di dalam surah At-Taubah. Nah, adapun hadis pertanda munafik ini perlu difahami sebagaimana Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang kita baca dari jalan hadis Abu Hurairah, tanda-tanda munafik ada 3. Dalam riwayat muttafaqun alaih, ditambahkan nanti riwayat yang lain. Apabila berbicara dia dusta, apabila dia berjanji dia menyelisih janji, ketika dia dipercaya dia berkhianat. Tambahnya apa? Ketika dia itu terjadi persengketaan, terjadi perselisihan, maka dia zalim, dia fajir, dia fujur, dia fajara. Nah, disebutkan wa hadzal nifaq la yakhruju sahibahu minal Islam. Tanda-tanda yang disebutkan Nabi SAW tadi, kalau dia masuk dalam tanda itu, maka tidak sampai mengeluarkan pelaku tadi dari Islam, tapi minal kabair, dosa besar. Karena hukum asal ketika orang itu berdosa, setiap dia bicara, jelas tidak ada uzur kalau dusta itu boleh, kecuali ada syariat yang membenarkan, ada kekhususan. Tapi hukum asal bahwa dusta itu adalah minal kabair, ya, dosa besar. Nah, kemudian bahwa tidak mengeluarkan dari Islam, kecuali kalau yang disebutkan mendustakan Rasulullah, beda loh ya, atau mendustakan apa, sebagian apa yang datang dari Rasul. Nah, ini beda lagi. Tapi kalau hanya sekedar dia bicara suka dusta, maka ini disebut apa? Tanda-tanda ciri-ciri nifaq, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Illa annahu minal kabair, kecuali itu bagian daripada dosa-dosa besar. Orang berkhianat, ya, suka ingkar janji, orang itu zalim, ya enggak? Nah, jadi seperti itu. Qala At-Tirmidzi rahimahullah, telah berkata Imam At-Tirmidzi, makna hadza inda ahli al-ilm, makna yang penjelasan dalam hadis Rasul di sisi para ulama, maka tanda-tanda yang disebutkan Rasul ditambahkan dengan 4 tanda tadi, maka adalah nifaq al-amal, nifaq amal. Dengan kata lain, nifaqul amali, nifaq karena perbuatan, bukan karena keyakinan. Tapi beda kalau sampai ada dia merubah dusta ini halal, nah beda. Ingat, hati-hati ini perkara yang sangat ringan nih. Kadang-kadang orang menukil sebuah kalimat, misal di dalam front perang, memang Nabi menyatakan al-qitalu khit'ah, perang itu kadang ada tipuan, berarti kan bentuk dusta, karena itu strategi. Tapi kadang dimaknakan yang bukan tempatnya, dikatakan itu perang. Nah, ini yang berat. Nanti dia turun dalam ranah politik, nah, boleh dong dusta. Kenapa? Ya, di siasa. Ini ada siasa. Nah, tidak pas ini. Ada yang menyatakan punya argumentasi yang seperti itu, tidak boleh. Ya, yang Nabi mengatakan al-qitalu qit'ah, bahwa perang itu adalah ada tipuan, itu jelas. Memang itu dibolehkan ketika itu. Ya kan? Contohnya apa? Antum salah satu, misalkan askar, atau antum salah satu jundullah, tentara di antara di dalam perang tadi. Antum tertangkap oleh musuh. Ya antum jangan polos. Ditanya mana teman-temanmu? Ya kan dusta itu kan tidak boleh. Oh di sana. Ya sudah. Bala sudah. Ya enggak? Nah ini maksudnya seperti itu. Jadi karena memang dalam posisi yang seperti ini, maka itu dibolehkan, dibenarkan dalam posisi itu. Jadi jangan terlalu polos juga, karena kan harus jujur. Ya, ini posisinya ketika itu. Tapi jangan dimaknakan atau ditafsirkan dengan ranah-ranah yang bukan syar'i, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, nah, sebagaimana tadi saya sebutkan tadi. Ya jangan juga sama istri
Nah, ini kan siasah. Jangan. Ya. Adanya para ulama menyebutkan bolehnya seseorang ketika dia berdusta sama istrinya kata untuk mendamaikan, itu hal-hal yang sifatnya tidak zalim. Misal apa? Istri lagi nyidam buah tidak musimnya. Ya tidak tahu dia bicara apa misalkan. Untuk memang supaya istrinya enak, istrinya tidak kecewa, ya kan begitu. Dia sampaikan, waduh, ada sudah kita ini kayaknya susah ini cari buah ini. Atau gimana lah alasan antum? Ya, padahal antum mungkin mungkin lagi taab, mungkin lagi capek antum. Ya, nah jadi seperti itu. Atau mendamaikan orang yang lagi bersengketa, mendamaikan orang yang lagi bersengketa. Orang lagi mungkin mau kelahi atau mungkin mau menjagur, maka antum teriak, polis, ada polisi, padahal nggak ada. Nah ini salah satu hal yang dibenarkan dosa dalam posisi seperti ini. Ingat, nah kembali perkataan Imam Tirmidzi bahwa itu maknanya. Wa inna ma kana nifaqut takdzib ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksudkan nifaq takdzib yang dimaknakan nifaq akbar, nifaq i'tiqadi, itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti saya sebutkan tadi. Mendustakan Rasulullah, mendustakan sebagian apa yang datang dari Rasulullah, membenci Rasul, membenci sebagian apa yang datang dari Rasulullah, merasa senang dengan hancurnya Islam, tidak suka kalau Islam ini menang, ditolong Allah Tabaraka Ta'ala, itu contoh. Nah, jadi seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Waduh. Nifaqul amali wa hadha yakunu indal mu'min. Sehingga nifaq asghar, nifaq ada dua. Ada nifaq apa namanya? Nifaq ada dua, akbar disebut i'tiqadi karena keyakinan, jelas itu nifaq di masa Rasulullah ya, dan kemudian apa? Nifaq amali, nifaq asghar. Sehingga kalau nifaq akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, bisa jadi pada hari ini terjadi loh. Tapi tentunya tidak sebagaimana gambaran mungkin sebanyak itu. Ada, bukan tidak ada. Ya. Nah, hati-hati. Mungkin orang yang terpengaruh dengan pemikiran liberal bisa jadi sehingga dia zendik, bermain-main dengan ayat-ayat Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW. Bisa jadi dia mungkin istihza, pelecehan dan semisalnya. Nah, ini bisa ranah itu. Ya. Naam. Al-mu'min yu'minu billah zahiran wa batinan. Kalau mukmin ya iman kepada Allah zahir batin. Akan tetapi kadang dia disifati dengan sifat-sifat munafik, fayakunu hadza nifaq fi, maka ada nifaq di dalamnya. Walakinnahu laysa i'tiqadiyan, tapi tidak masuk keyakinan, tapi nifaq amal. Sehingga tidak mengeluarkan dia tadi mukmin karena ada tanda-tanda sifat tadi dari agama dia. Akan tetapi ingat, tanda-tanda walaupun itu nifaq amali, nifaq asghar, perhatikan, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi yungkisudina, agamanya dianggap kurang. Wa yungkisu imanah, imannya berarti kurang, lemah. Nah, jika ada tanda-tanda tadi, hadza yuqal lahu an-nifaq al-amali. Ya, maka ini dikatakan baginya nifaq amal. Wa minhu hadhil hadits, dan ini yang dimaksudkan makna hadits yang disebutkan Rasulullah SAW, yang disebutkan dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' ini. Ya, jadi barakallahu fikum. Jadi ini yang dimaksudkan hadis pembahasan kita adalah nifaq asghar, nifaq amali, bukan i'tiqadi, bukan mengeluarkan dari pelakunya dari Islam, bukan, tetapi minal kabair. Berarti tidak bisa main-main juga. Ya. Nah, apabila berbicara dia suka dusta, sementara kita tahu Allah perintahkan kita apa? Jujur. Kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Karena ciri-ciri orang yang beriman, dan kalau kita fahami definisi makna iman as-sidqu, membenarkan, dia jujur. Ya. Dia jujur dalam berbicara. Ya. Adapun kalau sifat-sifat kadzib, sifatnya munafik, maka
yang berdusta atas manusia, maka berarti dia ada sifat nifaq. Dan secara umum kalau dia begitu bisa saja masuk i'tiqadi, bisa jadi dia amali. Ya. Jadi kalau kita bisa jatuhkan orang itu dusta, dia ini sampai derajat i'tiqad atau hanya sekedar ucapan amal, maka di sini pun harus dijelaskan. Harus betul-betul dengan apa? Dengan jelas, dengan hujjah, bukan dhanni, bukan sangkaan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian fal kadhibu haram, dusta itu haram. Bahkan Allah menjanjikan pada orang-orang yang dusta itu dengan binar, seperti dalam surah Ali Imran ayat 61, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kami akan jadikan maka kami jadikan laknat Allah. Jadi kalau kalimat di dalam konteks hadis ada la'ana, itu maknanya minal kabair. Ya, kalau berarti dia dilaknati, Allah itu melaknati Rasulnya demikian, maka berarti dia jauh dari rahmat Allah, dia terusir daripada ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kami jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Iya. Nah, kemudian yang kedua, apabila berjanji dia menyelisih janji. Idza wa'ada la yafi, ketika dia janji tidak dipenuhi. Ini sifat munafik. Adapun orang mukmin, kalau dia janji ya dia penuhi janjinya, dia tidak menyelisihinya. Wa huwa yaqdir 'alal wafa'i bih, dan dia mampu untuk menunaikan janji. Karena hanya saja menyelisih janji, sifat munafik. Wajib seorang muslim berhati-hati dari sifat yang tercela ini. Menyelisih janji, bermudah-mudahan dengan janji. Ya. Kenapa? Kalau ketika dia menyelisih janji, ketika dia suka berjanji, termasuk tanda-tanda munafik. Memang terjadi khilaf para ulama hukumnya. Maka sampai ada istilah kalimat al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Janji itu adalah hutang. Maka oleh sebab itu terhadap anak-anak kita jangan bermudah-mudahan janji, menjanjikan sesuatu. Ingat itu. Kalau berarti antum satu tidak ditepati, berarti antum ingkar janji. Yang kedua, antum dusta. Maka sebagai orang tua, jangan gara-gara mungkin ingin apa-apa mudah sekali berjanji. Kadang-kadang tidak dengan kontrol dia. Ini tidak bagus. Akhirnya nanti terkesan memori anak kita, bapak ini suka ingkar janji, bapak ini suka dusta. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini adalah pendidikan akhlak, ini pendidikan adalah sunnah nabawiyah. Jadi ingat, di masa-masa kita hari ini, anak-anak kita, anak-anak yang cerdas, anak-anak kita yang kadang-kadang aktif, anak-anak yang mungkin ketika gimana tidak gampang kita berikan alasan, sehingga kita kadang-kadang bingung juga kita memberikan hujah alasan, sehingga gampang-gampang begitu. Ini tidak benar. Ya. Maka di sini jumhur ulama menyatakan laisa biwajib lakin mutaakkid istihbab. Mereka tekankan itu dianjurkan. Artinya huwa mustahab muakkad wa laisa biwajib. Ya tentunya janji yang bagaimana ya? Ciri yang ketiga, ketika dia dipercaya dia berkhianat. Nah ini. Makanya oleh sebab itu ini penting, dan ciri-ciri orang beriman itu amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah. Jangan pula kalian khianati Rasulullah. Dan kalian juga jangan mengkhianati amanah-amanah yang dipikulkan di pundak-pundak kalian sementara kalian tahu. Dan ciri mukmin, ingat dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka terhadap amanah, kepercayaan mereka dan janji-janji mereka jaga, mereka pelihara. Ini ciri orang-orang yang beriman.
Amanah. Allah amanahkan agama kita. Agama ini telah sempurna dan paripurna. Ingat, bentuk amanah kita kepada Allah, tunaikan agama seperti apa yang ada. Tidak butuh tambahan dan pengurangan dari antum. Ingat, jadi agama ini telah amanahkan Allah kepada kita, tentu kala kita umat Muhammad. Rasul pun mengatakan, hal ballaghtu? Qalu bala ya Rasulullah. Apakah sudah saya sampaikan semua agama ini? Mereka mengatakan, qalu bala, sudah semua ya Rasul. Allahumma balligh. Ya, Allahumma asyhad. Allahumma asyhad. Ya Allah, saksikan ya bahwa sudah disampaikan semua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sekarang kita bagaimana? Baik. Naam.